Welcome to Empatia Show. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Beliau adalah Bapak Sudarmono. What's up, bro? Gimana Pak Dar kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Datang ke sini dengan siapa tadi Anda, Pak? Saya datang ke sini dengan istri. Oke, Pak. Mungkin banyak yang belum mengenal Anda, ya. Padahal sepak terjang Anda luar biasa. Kita tahu akan hal itu. Panjenengan sudah warawiri di Kabupaten Klaten. Mungkin pada kesempatan pertama, silahkan panjenengan mengenalkan diri Anda. Nama saya Sudarmono, umur 49. Oke, pendidikan panjenengan nyuwun ngapunten dulu sampai untuk taraf tingkat apa, Pak Dar? Menempuh jalur sampai kuliah kah? Tidak, saya sampai SMA. Oke, Pak Dar. Pada kesempatan ini saya juga menitik beratkan kepada Anda yang mungkin bisa dikatakanlah penyandang difabel yang bukan dari sejak lahir. Mungkin awal perbincangan kita panjenengan bisa menceritakan awal kehidupan Anda sehingga Anda saat ini menjadi seorang penyandang difabel. Saya mau ceritakan bagaimana saya mengalami amputasi kedua tangan dan kaki saya yang difabel. Saya dilahirkan tepatnya di Desa Pesu, Wedi Klaten, yaitu tanggal 2 Mei 73. Saya sekitar kurang lebih 92 saya lulus SMA. Saya langsung ke Jakarta. Saya kerja di perbengkelan las. Sebenarnya emang nggak pas sama pendidikan, tapi ya namanya pekerjaan saat itu saya diajak saudara di bengkel las. Kurang lebih kerja di bengkel las di Jakarta itu kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Dari situlah saya belajar sebagai tukang las. Berpindah-pindah saya kerja di bengkel las sampai saya mengalami kecelakaan kerja itu di tahun 2002. Itu di Jakarta juga, Pak? Tidak, itu waktu itu di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Magelang kilometer 9. Terus apa yang terjadi waktu itu kok bisa menyebabkan fatal panjenengan bisa seperti ini tuh? Kenapa, Pak? Ya emang saya kerja senangnya di bengkel las, tepatnya jadi tukang las. Waktu itu saya diajak teman saya untuk membantu ngelas, yaitu di Jalan Magelang itu. Waktu itu saya kerjanya asapnya itu mengenai tetangga, rumah tetangga sebelah pabrik itu. Ya, tetangga itu lapor sama pabrik untuk supaya diakali, supaya kalau open kayu jahit itu aktif, asapnya tidak mengenai rumah tetangga yang saya dengan teman saya akali bagaimana caranya. Itu maunya kita bungkus dengan tong minyak itu bisa. Itu sudah dipersiapkan untuk membungkus supaya bisa melewati keluarnya asap itu, yaitu kita mau masang besi penguat untuk tong-tong itu siku 55 itu kita sudah mulai naikkan dan sudah mulai mau pengelasan. Saya posisi jongkok, teman saya posisi di atas saya megangin. Yang saya ingat ucapan terakhir saya itu, tolong besinya digeser. Ya mungkin saya yang sudah geser, teman saya belum geser,
atau sebaliknya besi jadi miring. Padahal itu di atasnya itu ada jaringan jaringan tegangan tinggi Jalan Magelang itu. Ya saat itu udah mengalami kecelakaan dan Berarti dua-duanya ya, jenengan sama dengan teman Anda kesetrum ya? iya. Terus Saya nasib dan- teman Anda gimana setelah itu? Temen saya juga amputasi kedua tangan, cuman saya juga amputasi kedua tangan, teman saya amputasi kedua tangan, cuman lebih parah saya karena saya posisi orang pertama, karena teman saya di atas saya. Teman Bapak bisa bertahan berapa bulan Pak? Pasca tragedi itu Bapak kan bisa survive, bisa melanjutkan hidup. Teman Bapak berapa tahun itu Pak? Berapa bulan atau berapa hari? Kalau teman saya lihat lebih cepat dalam pemulihan mental, dia lebih cepat pulih karena waktu itu dia berusaha bikin bengkel las, bengkel bubut. Berarti tidak seketika teman Anda itu meninggal enggak Pak? Enggak. Prosesnya berapa tahun atau berapa dia bertahan survive dengan keadaan setelah pasca tragedi itu Pak? Kalau teman saya enggak, lebih mengalami dia mulai kesuksesan dulu, jatuh terus teman saya ya udah sekitar 1,5 tahun ini meninggal dunia karena penyakit yang lain. Oh, bukan karena pasca tragedi itu Pak? Bukan. Oh, terus tentu poin Pak. Ya. Jenengan merasa terpuruk ini berapa bulan, berapa tahun atau berapa puluh tahun sehingga panjenengan mendapatkan momen untuk kebangkitan panjenengan? Anda tidak malu keluar rumah, mungkin Anda punya beban psikologis bahwasanya tidak seperti dulu lagi mau bersosialisasi dengan masyarakat, mungkin punya beban mental atau bagaimana. Berapa tahun Anda butuh momen itu untuk bangkit? Kalau saya butuh bangkit untuk memulihkan mental itu lama, saya sekitar 3, 4 sampai 5 tahun baru istilahnya ya berani keluar, ya berani bergabung dengan tetangga-tetangga. Ya kalau untuk pemulihan yang pertama memang hubungan keluarga, saudara, satu iman, satu gereja, dan tetangga-tetangga sebelah. Terus apa yang Anda lakukan pertama kali Anda keluar rumah? Menyandang gelar baru sebagai penyandang difabel itu apa yang Anda lakukan pertama? Mengeluh, curhat, apa sambat? Ya tentu saja pasti ya namanya mengeluh tiap hari, merasa tidak berguna, tidak ada manfaatnya, itu wajar. Tapi sedikit demi sedikit akan seiring berjalannya waktu, saya sendiri juga merasa harus bangkit untuk meneruskan kehidupan ini. Apa Anda, ya ini pengalaman saya pribadi ya Pak, Ya. saya juga pernah mengalami seperti jenengan. Pernah saya juga kepikiran untuk mengakhiri hidup saya karena juga saya merasa menjadi orang tidak berguna. Apa jenengan ya punya pikiran seperti itu? Tentu Mas. Kapan itu Pak? Berapa tahun setelah tragedi atau 1 tahun, 2 tahun, berapa bulan punya kepikiran seperti itu? Selama dari kecelakaan 3 tahunan sampai 4 tahun saya di puncak-puncaknya stres Mas. Saya pergi dari rumah dengan keadaan kayak gini, saya pergi. Kemana Pak? Wah, waktu itu Ngelalu Pak, mungkin ngelalu Pak ya, tujuannya ngelalu Pak, mengakhiri hidup di jalan lah, di rel kereta apa di mana? ya saya ceritakan ini namanya puncak-puncaknya frustasi Mas. Saya pikiran saya cuman wah namanya hidup, istilahnya ada hidup segan mati tak mau. Waktu itu saya punya rencana, saya minta adik saya untuk mengantarkan pergi, istilahnya ke kalau di daerah Wedi sana Mas, ada kuburan petilasan. Itu saya alasan, cuman buat alasan saya suruh ngantarkan ke tempat makam itu kalau sebelum 3 hari 3 malam jangan dijemput. Tujuannya ngapa itu Pak? Sebenarnya itu untuk taktik saya supaya bisa keluar rumah aja, karena saat itu saya belum
bisa mobilisasi sendiri untuk keluar rumah, itu masih malu. Ya di situ puncak-puncaknya frustasi saya. Saya diantar adik saya di pekuburan itu. Saya nyampe situ, padahal belum nyampe di makam itu, di pekuburan, di luarnya. Saya suruh turunin di situ, adik saya suruh pulang sebelum 3 hari 3 malam, jangan dijemput gitu. Ya saya saya teruskan, saya diturun di jalan. Adik saya kan pulang, nggak tahu. Kebetulan ada becak yang ke arah ke Klaten. Saya stop, saya numpak bonceng becak itu ke stasiun. Medi ke stasiun Klaten itu bayar 5.000. Saya perginya pertama kali itu membawa uang 333.300. Itu duitnya dari mana, Pak? Itu saya buat satu pasang. Itu saya minta saudara untuk alasan supaya saya mau diantar ke pekuburan itu. Ya mungkin gini Pak, zaman Anda di rumah sakit itu kan belum seperti sekarang kan ada lembaga negara yang menjamin kesehatan masyarakat seperti BPJS. Nah dulu Anda pengobatannya gimana Pak? Itu kan sangat menguras, zaman saya itu hampir 60-an juta lah, saya amputasi kedua kaki selama hampir 40-an hari lah, itu habis 60-an juta. Jadi kan habis berapa, terus duit dari mana Pak itu? Ya itu waktu itu masih ditanggung sama pabrik. Karena pabriknya masih masih berproduksi. Selama di rumah sakit, tepatnya di rumah sakit Panti Rapih itu 3,5 bulan itu ditanggung sama pabrik, sampai penyembuhan luar ini tiap ada sekitar 1 tahunan pulang dari rumah itu masih dibiayai pabrik. Karena gini Pak Dar, saya kan coba googling, searching Pak Dar di Google itu kan susah ya cari informasi Pak Dar yang mana kan, profilnya gimana kan. Nah saya dapat informasi dari langit, itu informasikan jenengan bangkit pertama awal melakukan kegiatan itu jualan katok kolor. Bener nih? Iya, dulu pernah saya jualan katok kolor. Kok orang ngemis saya Pak? Kan enak ngemis gini Pak, ya ngemis ya, ngemis katok ini tinggal gini-gini kan ya. Penghasilannya banyak ngemis loh Pak. Iya. Jual katok kolor berapa penghasilannya? Ya saya mengingat pesan orang tua, dan saya ingat saya bawa terus, meskipun kamu keadaan kayak gini, jangan sampai kamu menjadi peminta-minta. Karena enak, praktis, instan. Wah, 200.000 sepi loh Pak ngemis ya. Dan jangan jual katok kolor punya hasilnya dulu. Longgaran payu, kodanan, kepanasan. Ya. Saya sendiri nggak mau menyalahkan orang meminta-minta, ya mungkin itu karena niat dan semangat saya. Seperti juga konsep saya Pak Dar, saya juga seperti yang jenengan atur tadi, bahwasanya saya juga pantang menjual iba Pak Dar. Mungkin dari situ saya juga banyak menguras pikiran saya Pak Dar. Saya pengennya apa? Ya saya masih tetap kerja keras. Saya tuh mesti kalah dengan orang-orang yang dikatakan lemah, itu mesti saya kalah. Mesti tenaga saya kalah, mobilitas saya kalah. Saya harus apa Pak? Kerja cerdas Pak. Saya juga mungkin juga hampir Pak, satu letting dengan jenengan kan undi sebisa mungkin saya juga mengikuti perkembangan dunia digital multimedia. Saya mulai menawarkan kegiatan saya mulai menampilkan kegiatan saya, ya puji Tuhan alhamdulillah banyak yang mensupport saya, terus memberikan dukungan baik moral maupun material. Itu ya kerja cerdas Pak Dar. Mungkin sampai saat ini panjenengan sudah sedikit banyak melakukan hal itu nggih. Apa panjenengan baru memulai ini untuk berterjun dalam dunia digital, era digital sekarang ini? Ya saya orangnya
nggak pinter dalam IT gitu. Apalagi saya cuma bisa kalau main HP ya paling WA Tuh, tapi jenengan saya lihat di sosmed jenengan aktif loh. IG, di Facebook, di WA itu aktif loh jenengan, bukan ya cuman apa ya, jenengan mungkin belum bisa memanfaatkan hal itu, Pak. Sebenarnya jenengan aktif, Pak, saya lihat. Saya pantau itu update status di Facebook ya, tiap hari eksis ya, iklan dagangan dan lain sebagainya. Jenengan luar biasa sebenarnya. Cuman belum terarah mungkin, Pak. Arahnya apa? Belum, sasarannya belum tepat. Ya mungkin cuma bisa-bisaan, Mas. Terus jenengan saat ini mobilitasnya sudah mengendarai sepeda motor, dan saya juga dapat informasi dari langit awal dulu jenengan memakai sepeda ontel untuk mobilitas Anda. Apa Anda nggak kesulitan, Pak? Enggak, Mas. Saya ingin cerita ya, sebenarnya saya dulu waktu berproses dalam pemulihan mental, dulu saya pernah mengalami, saya jualan koran pernah, saya jualan alat rumah tangga pernah, waktu masih belum punya istri, istilah masih bujang, dengan naik sepeda. Itu nggak kesulitan, Pak? Jangan benjot dengan kondisi maaf kaki juga tidak sempurna, tangannya juga apa nggak kesulitan? Ya kalau kalau orang normal emang keadaan kayak gini, Mas, bagaimana caranya ya, yang penting bisa jalan kalau naik sepeda itu. Itu Anda ada yang mengajari, Pak? Anda berproses itu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan jenengan, ada yang mengajari, Pak? Pak Dar kudu ngene, stangi tambahin ngene, terus apa namanya dibantu giri rodok ringan apa harus untuk keseimbangan sepeda ontel jenengan pripun, ada yang ngajarin kok Anda sendiri inisiatifnya? Tidak ada yang mengajari, Mas. Lalu sendiri aja berjalan. Sampai saat ini Anda bisa mengendarai sepeda motor itu hasil jerih payah Anda. Dari Anda melakukan aktivitas ekonomi itu apa bagaimana, Pak? Ya saya ingin cerita dulu ya. Waktu saya jualan celana kolor, saya bisa menjahit buat celana kolor dulu sebelum punya istri. Terus sejak punya istri terus pindah ke peyek itu. Lah Bumur ini apa? Nama istri saya. Oh, kirain Bulurai jenengan. Oh, istrinya Bumur ya? Iya. Ini nama istri saya. Kok nggak pakai namanya jenengan? Kok Bumur ngapa? Kok nggak Peyek Pak Dar? Biarlah saya di belakang aja. Biar istri saya yang kelihatan, memang dia yang produksi, istri saya. Enak buatan nih, Pak? Monggo dicobi. Coba jenengan buka suara, Pak. Iso, Pak. Weh. Nggak minta tolong saya, Pak, kesuwen, Pak. Anda keras kepala loh, Pak. Kalau Anda yang mau makan silakan. Oh iya, buat dari tadi ya rata guyon, Pak. Dari angel ngomong ya. Ya kesulitan ya, keras kepala, Pak. Dulu Pak, ada WA loh, Pak. Diangkat dulu HP-nya. Ya. Bisa ndak? Kan nggak bisa ya njuk tulung toh, Pak. Bisa-bisanya, Mas. Bagaimana cara? Bisa toh, Pak, nulis WA, Pak. Ya, Mas. Wah, ini WA dari istri saya, Mas. Kayaknya suruh nanyain gimana rasanya. Coba. Luar biasa loh, Pak. Bisa ngoperasionalkan HP juga. Ya, cuman Mulai kapan, Pak? Jenengan beralih profesi menjadi seorang produsen peyek, dari metamorfosanya dari pedagang katok kolor, sales perabot rumah tangga, terus beralih ke peyek ini ceritanya gimana, Pak? saya punya istri, saya buat celana kolor. Terus tepatnya tahun 2011 ada cewek, Mas.
kalau ada yang mau. Saya sebagai laki-laki, ada cewek yang masuk. Enggak, nyun sewu. Jenengan ketemu istri Anda sudah keadaan gini? Iya, sudah keadaan gini. Terus dilirik apa nih Jano? Ya nggak tahu. Coba tanya istri saya. Luar biasa loh sini. Ya mungkin kasus dengan saya kan beda. Saya sudah mempunyai istri dulu, baru saya menjadi seorang penyandang difabel. Tapi kalau Anda seperti ini, Jesa atau cewek dilirik saya dilirik apa nih? Luar biasa loh itu Pak, menarik ya Pak. Pakai HP jadul Mas, waktu itu jadul. Malam-malam jam 11 ada SMS ya, SMS masuk. Ya saya coba jual-jual mahal lah, nggak saya balas. Jam 11 ada SMS masuk, nggak saya balas. SMS lagi nggak saya balas. Paginya dia SMS. Enggak, SMS-nya apa? Mungkin bisa diceritakan. Rahasia apa Bosan? Ya sekedar Mas boleh kenal enggak? Berarti Anda agresif loh Pak. Lebih agresif dari jenengan kok malah yang ya mungkin. Enggak tuh. Saya penasaran loh Pak. Apa sih bagus ora, butuh ora? Apa sih emang ya aneh Pak ya? Kehendak Tuhan ya. Jangan masih mempunyai daya tarik seorang perempuan untuk mencintai panjenengan. Anda menyadari ini kemudian? Saya kira gini Mas, namanya jodoh. Meskipun jauh didekatkan. Istri saya aslinya orang Gunung Kidul Mas, saya orang Klaten. Ya itu lewat udara itu. Dia mungkin ya masih bujang, masih perawan. Itu saya tanya dapat nomor saya dari mana, katanya saya dulu penggemar radio Impact kalau di Jogja itu ada. Hubungannya apa dengan radio? Makanya saya dulu suka mendengar radio Impact, istilahnya radio dukungan doa, dukungan apa itu penguatan saya yang masih istilahnya mental saya belum pulih Mas. Katanya dapat nomor saya dari radio itu. Terus semenjak jenengan ketemu jodoh jenengan Bumur ini, terus jenengan beralih profesi menjadi seorang produsen peyek. Ya ini Anda sudah menggunakan sepeda motor atau masih sepeda ontel? Waktu pertama kali saya masih sepeda ontel Mas, memasarkan peyek-peyek ini ke warung-warung. Sampai mana Pak mondalnya? Sampai Bramen sini pernah saya, waktu itu masih naik sepeda ontel, antar peyek orang pesen ini. Berarti ini Anda sudah 5 tahunan ada Pak untuk menggeluti perpeyekan? Sudah Mas, ini sekitar tahun berapa? Saya nikah 2011. Enak loh Pak. 2012an Mas saya. Gurih loh Pak. Saat ini. Enak loh Pak. Bumur. Luar biasa. Yang jenengan bisa lakukan membantu istri ini apa Pak? Dengan produksi peyek ini. Bisa memasarkan, kedua saya bisa membantu memotongi kacang ini kan jenisnya peyek kacang yang dipotongin itu. Caranya gimana Pak? Derek motong kan gini enak. Loh. Nah, jenengan gimana caranya? Coba ini umpamanya pisau coba lah. Apa ya kepotong Pak, ram mulai mayu kacangnya? Enggak harus tajam ini, saya sering asah sendiri, enggak lari. Terus sampai saat ini dalam masa pandemi ini produksi peyek panjenengan gimana? Menurun apa? Ya landai-landai aja nggak ada masalah. Apa terpukul juga Pak? Saya kira semua usaha dalam masa pandemi ini ya ada penurunan Mas. Ada usaha apalagi usaha saya itu masih usaha rumahan, pasti terasa sekali. Ya namanya bisa saya sama istri saya buat peyek dan saya pasarkan, ya saya berusaha untuk sabar, untuk telaten istilah Jawanya Mas. Saya banyak warung yang saya setori Mas, sampai 100 warung saya setori peyek kayak ini. Itu mana-mana Pak? Sekitar Klaten, sekitar
antar kecamatan Wedi, ganti warna sampai Klaten kota sini. Ini setelah Anda muncul di kalangan teman-teman Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, ini kan kemarin sudah ada terobosan mengadakan Klaten Difabel Fair, dan sekarang Forum Empatia Disabilitas Klaten punya sebuah portal atau website untuk sebuah toko online. Tanggapan Anda gimana untuk itu, Pak? Ya, dengan menyikapi penurunan penjualan dari produksi peyek jenengan. Ya, pertama kali ya saya ucapkan terima kasih. Saya diizinkan untuk gabung ke Forum Empatia yang istilahnya untuk mengangkat UKM difabel di Klaten ini. Terbukti waktu di Difabel Fair di Pendopo, alhamdulillah banyak peyek yang terjual yang saya bawa itu, dan Empatia juga ada portal untuk memasarkan produk-produk. Terus saya lihat juga di postingan sosmed jenengan juga jenengan duduk berdampingan dengan Pak Hamenang. Niku dalam rangka apa harus di mana nih Pak, kok dengan seorang ketua DPRD Kabupaten Klaten jenengan bisa bersanding dengan beliau? Kehormatan loh Pak, luar biasa loh. Ya, terima kasih karena mobilisasi dari Empatia saya bisa bertemu dengan ketua DPRD Klaten dan saya memperkenalkan produk saya, istilah usaha saya dengan peyek Bumur asli dari kota Wedi ini. Waktu itu Pak Hamenang ngicipi Mas, dia merasa katanya enak ini. Lebih jelasnya kalau ketemu Pak Hamenang ditanyain peyek Bumur gimana Pak rasanya. Saya sendiri nggak mau membual karena kalau ya ini terus untuk kualitas dari produksi ini sudah diurusi izinnya belum, apa sudah dipatenkan mereknya atau gimana, sudah sampai ke situ belum Pak? Belum Mas, ini dulu IPRT-nya udah kadaluarsa Mas, belum punya izin, apalagi dipatenkan atau halal belum. Terus apa yang Anda lakukan dengan produksi peyek ini sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya Pak? Apa Anda tidak punya keinginan untuk melakukan usaha lain selain ini? Ya bolehlah pokoknya ini usaha peyek, tapi yo timbang aku mengrono ini nggo peyek ini ada produk sampingan dari teman-teman UKM difabel di Forum Empatia ini, apa jenengan mau kerso membawa dan menawarkan kepada langganan jenengan selain produksi jenengan kan bisa jenengan ambil untung juga dari situ Pak, dari produk-produk teman, dan teman juga merasa terbantu jenengan bisa memasarkan produksi teman UMKM difabel Klaten. Tentu Mas, kita di dalam Forum Empatia ini untuk mengangkat UKM difabel, kalau itu bisa mendukung untuk kemajuan nggak masalah. Mbak, saya kan juga menggeluti perniagaan juga, saya kan juga jualan lumpia dulek. Nah ini kan kedepannya kan saya kan juga mendapatkan rezeki mau membentuk sebuah sarana kendaraan baru yang mungkin nanti untuk etalasenya ataupun perabotnya kan bisa lebih besar, dan rencana saya juga akan membawa produk-produk UMKM dari teman-teman difabel yang misalnya nanti saya juga bawa peyek jenengan, saya dari mamanya Mas Lutfi atau dari Mbak Lucy, nanti juga akan saya ikut bawa seperti kuping gajah ataupun kue-kuenya ya akan saya bawa juga Pak, saya ikut pasarkan juga. Jadi ya kita saling membantu lah Pak. Kalau saya itu nanti kepikiran kedepannya kalau armada saya sudah jadi, saya aktif lagi jualan lumpia, ya saya juga sekaligus akan bawa produk-produk UMKM teman-teman difabel di Forum Empatia. Ya, mungkin jenengan bisa
seperti apa yang saya lakukan juga Pak. Kami harapkan seperti itu, jadi sedikit banyak juga bisa membantu rekan-rekan kita juga yang kesulitan memasarkan Pak. Sejauh ini apa yang ingin Anda katakan mengenai seputar istri Anda yang saya menilai sendiri memang sosok yang luar biasa ya Pak ya. Yang pertama mau menerima Anda apa adanya, yang kedua mampu merubah jalan hidup Anda yang awalnya berjualan gonta-ganti, sekarang hampir bertahun-tahun menetap menggeluti PAI ini. Apa yang ingin Anda katakan terhadap istri Anda? Pertama, terima kasih untuk Tuhan yang begitu baik untuk saya dan mengirimkan seorang pendamping yang mau mengerti akan kekurangan saya yang banyak ini, sehingga kita bisa bekerja sama saling mengisi untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan rumah tangga. Yes. Terima kasih untuk istri saya. Tapi yang penting kan kita bisa tetap berkarya lah di sini. Itulah sisi buruk kelemahan kita. Dan terus pernyataan Anda untuk teman-teman yang nantinya mengalami seperti Anda dan saat ini mungkin mengalami seperti Anda, seperti waktu Anda pertama kali mengalami tragedi, apa yang ingin Anda utarakan pada mereka? Kami difabel seperti saya jalani kehidupan ini harus berserah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan pasti punya rencana indah dalam kehidupan kita. Anda menangis loh Pak? Enggak. Itu matanya berkaca-kaca loh Pak. Baru kali ini Mas saya bisa berkata. Anda tidak sadar loh Pak? Kehidupan saya. Anda itu, saya merasa iba loh. Saya begini tuh loh, dengan keadaan Anda merasa iba loh Pak. Piye aku mikir dulu carane beraktivitas, terus berproduksi peyek, terus esoh bales WA saya, esoh mangan dengan pakai tangan. Seperti itu Anda belajar sendiri loh. Naluriah apa? Naluriah Mas. Yang namanya orang hidup kalau lapar ingin makan, bagaimana caranya ya udah mau pakai. Anda menemukan caranya sendiri Pak? Iya. Mengalir begitu saja. Kalau boleh jujur Pak, Iya. apa istri Anda penyemangat Anda? Tentu Mas. Kenapa Pak? Tentu istri saya, keluarga saya pasti menyemangati, apalagi orang-orang yang punya empati pada orang-orang difabel pasti punya banyak sedikit akan memberikan semangat untuk kehidupan difabel ini. Untuk para orang-orang tokoh di Kabupaten Klaten ini, orang-orang yang bersimpati dengan kita, berempati dengan kita, untuknya khususnya untuk para penyandang disabilitas Kabupaten Klaten, apa yang mau Anda sampaikan kepada tokoh-tokoh di Kabupaten Klaten ini? Tidak banyak yang saya sampaikan Mas, cuman berikanlah kesempatan pada kami untuk bisa berkembang, untuk berusaha dengan apa yang kita bisa Mas. Jadi Anda tidak ingin dikasihani ya Pak? Tidak Mas. Terus Anda sudah tahu perihal dengan Perda nomor 29 tahun 2018 tentang disabilitas, apa harapan Anda dengan perda tersebut? Ya, isinya boleh saya jelaskan sedikit, itu adalah perlindungan terhadap hak-hak difabel di Kabupaten Klaten. Apa yang Anda harapkan tentang Perda nomor 29 tahun 2018 yang saat ini sudah disosialisasikan oleh DPRD Kabupaten Klaten, mungkin sedang menuju ke peraturan Bupati Kabupaten Klaten. Apa yang Anda harapkan dari peraturan daerah tersebut? Sekali closing nih Pak untuk. Saya tidak banyak mengharapkan, cuman
saya sendiri percaya para pemimpin bangsa ini mampu melakukan apa yang menjadi isi dari Perda itu. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan salah satu tokoh difabel tangguh asal Klaten, dari Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Bapak Sudarmono. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Darmono ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kita semua, terutama warga Klaten. Demikian tadi, sampai ketemu lagi di channel kita, yaitu Empatia Show.